Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atau petang hari ini setelah salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan rutinitas kita, yaitu pengajian setelah salat maghrib, yang mana dalam pada hari ini yang mestinya fikih Imam Syafi'i, yaitu pada hari Senin malam Selasa, untuk sebagai selingan karena tafsir Al-Quran itu tidak ada selama ini, tidak ada setelah maghrib, padahal tafsir Al-Quran itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebagai pondasi setiap amal perbuatan kita. Nah, oleh karena itulah insyaallah minggu pertama dan ketiga kita akan selingi dengan pengajian tafsir Al-Quranul Karim, dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya dan taufiknya pada diri kita, sehingga dikaruniai pemahaman Al-Quran sesuai apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan semoga segala amal perbuatan kita mudah-mudahan sesuai atau sudah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah dan ridha Allah, dan tentunya hati kita selalu tetap ada rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul. Terlebih penting lagi selalu kita berharap mudah-mudahan dengan izin Allah, ridha Allah dan rahmat Allah pada diri kita diizinkan bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh hari Jumat 2 minggu yang lalu kurang lebih, atau 3 minggu yang lalu, dalam pembicaraan tafsir kita sudah membahas surat Al-Imran, yaitu ayat 36, 35, 36, 37, berbicara tentang proses kelahiran daripada Sayyidah atau Siti Maryam binti Imran, yang mana kita tahu ibunya Siti Maryam yang bernama Hannah ini sebetulnya termasuk orang yang mandul, sehingga tidak bisa memiliki anak, tidak bisa memiliki anak sampai tua. Atas karunia Allah dan kekuasaan Allah, dan juga beliau ikhtiar berdoa pada saat bernaung di bawah pohon, maka beliau pun bernazar seraya memohon kepada Allah agar diberikan keturunan, agar ada yang bisa melanjutkan daripada keluarga beliau beserta suaminya yang bernama Imran. Ingat, Imran di sini bukan Imran bapaknya Nabi Musa atau bapaknya Nabi Harun, bukan. Jaraknya Imran bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun dengan Imran suami daripada Hannah itu adalah berapa tahun? 1800 tahun. Nah itu, jadi maksudnya ini adalah Imrannya pada saat zamannya Nabi Zakaria, zamannya Nabi Yahya, dan cucunya Imran bernama Nabi Isa.
Nah itulah dia berdoa. Nah peristiwa semua ini, keajaiban semua ini disaksikan langsung oleh Nabiullah Zakaria. Namun sayang disayang, pada saat Hannah ini dalam keadaan hamil, Sayyidina Imran suaminya sebagai seorang ketua takmir daripada Masjid Baitul Maqdis, imamnya para masyayikh di sana, tidak dapat melihat istrinya melahirkan karena keburu meninggal dunia. Nah, itu permintaan daripada Sayyidina Siti Hannah ini agar Allah mengkaruniai seorang putra, nanti akan dinazarkan dan diserahkan ke Baitul Maqdis untuk ikut mengabdi di Baitul Maqdis, seorang laki-laki, putra, anak laki-laki. Namun atas kehendak Allah, tentu Allah akan memberikan seorang anak. Nah, seorang anak tapi tidak laki-laki, tidak sesuai dengan keinginan daripada Siti Hannah. Tapi justru Allah akan memberikan seorang perempuan. Walaupun seorang perempuan, maka dia akan terjaga. Nah ini di luar logika, karena namanya mengabdi di tempat ibadah mestinya seorang laki-laki, karena laki-laki itu biasanya memiliki kekuatan. Itu pertama. Yang kedua, laki-laki itu tidak tidak ada melahirkan anak, tidak ada. Kemudian laki-laki itu tidak keluar darah haid, dan juga tidak keluar darah nifas, bahkan tidak keluar juga darah istihadah. Nah karena itulah lebih pantas seorang laki-laki. Tapi Allah membuat terbalik, maka Allah memberikan seorang anak perempuan, yang mana diterangkan di dalam kitab tafsir Sawi. Anak perempuan ini diberi nama Maryam, Siti Maryam. Dan Siti Maryam ini perlu diketahui, dijelaskan dalam kitab tafsir tersebut, bahwa Siti Maryam lah yang akan menjadi istri baginda Rasulullah SAW di dalam surga, dalam surganya Allah. Dengan siapa lagi? Dengan Siti Asiyah binti Mazahib, yaitu istri daripada Fir'aun. Nah Fir'aun itu kan durhaka kepada Allah, yang mengaku dirinya Tuhan, mentang-mentang dia bisa memberikan sembako kepada rakyatnya, bisa memberikan makan, tapi menganggap dirinya Tuhan. Tapi dia murka, nah dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Tapi yang namanya Asiyah tetap menjaga keimanannya, tidak mau beriman kepada suaminya, dan tidak mau menganggap suaminya itu sebagai Tuhan. Nah ini Asiyah inilah yang menjaga, memelihara dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, yaitu di Sungai Nil pada saat dihanyutkan. Dan kebetulan istananya ini terletak di pinggir Sungai Nil yang ada di Mesir. Dan itu istana itu masih, dan memang berada persis terletak di pinggir Sungai Nil. Itu jauh dari Kairo. Itu wilayah itu namanya wilayah Aswan, ya Aswan. Itu perjalanan itu kereta api itu 9 jam non-stop. Nah itu jadi tempat wisata sekarang. Nah itu hak dan fakta cerita itu seperti itu, dan bukti-bukti tempatnya ada. Nah itu lengkap, itu sampai sekarang masih utuh di sana. Nah itulah akhirnya Allah berkehendak lain, maka Allah memberikan dia seorang anak, ternyata seorang perempuan, maka diberilah nama Maryam. Nah Maryam inilah diserahkan kepada pembesar, kepada tokoh-tokoh, kepada pengurus yang ada di Baitul Maqdis. Maka berebutanlah mereka itu untuk memperebutkan Siti Maryam ini. Nah itu akhirnya supaya tidak terjadi ketidakadilan, rebut-rebutan, maka diadakanlah undian, yaitu iqtira, naqtari hatta naqtari, fatanafasu, maka mereka berlomba-lomba memperebutkan Siti Maryam. Ya ini karena tahu bahwa ini adalah pemberian dari Allah, yang Allah akan memelihara dia langsung, memberi makan langsung. Jadi manusia tidak ikut campur dalam urusan pertumbuhan daripada Siti Maryam. Diberikan makanan langsung dari surga, diberikan buah-buahan, dan buah-buahannya ini datangnya ini aneh, beda, tidak
selayaknya ya seperti di dunia. Nah, itu sudah dijelaskan. Dan jikalau musim panas, maka lazimnya secara logika buah-buahan yang ada itu adalah buahan yang musim panas. Nah, jika musim dingin, maka buah-buahan yang ada itu adalah musim dingin. Tapi Allah balik. Jadi Allah datangkan itu segala macam bentuk buah-buahan yang ada di surga. Nah, justru buah-buahan yang ada itu adalah buah-buahan musim dingin pada saat di dunia musim panas. Nah, ketika musim dingin di dunia, maka Allah datangkan buah-buahan musim panas. Nah, ini semua inilah disaksikan oleh Nabi Allah Zakaria. Kagum luar biasa. Lalu dengan beliau menyaksikan ini kejadian-kejadian seperti ini yang di luar logika, karena beliau yang kebetulan mendapatkan pilihan, Allah memberikan pilihan untuk mengasuh daripada Siti Maryam, beliau menyaksikan langsung, maka tertegunlah daripada Nabi Allah Zakaria dengan kehebatan Allah, karunia Allah, kemuliaan Allah menciptakan manusia, seorang perempuan. Lalu Allah memuliakan perempuan yang bernama Maryam ini adalah perempuan paling mulia di jagat raya, mulai dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka perempuan yang paling agung, yang paling mulia itu adalah Siti Maryam, mengalahkan Siti Khadijah, mengalahkan Sayyidah Fatimah, mengalahkan daripada Siti Aisyah, beserta mengalahkan Siti Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Wal haq, nah ini yang paling benar itu adalah urutannya itu ada 5. Perempuan yang paling mulia di dunia ini sejak ada makhluk yang bernama manusia itu, yang pertama, yang paling tinggi martabatnya, paling mulia di sisi Allah, yaitu Siti Maryam, itu yang pertama. Yang kedua yang paling mulia di sisi Allah itu adalah Siti Khadijah, itu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketiga yang paling mulia di sisi Allah itu adalah Siti Fatimah, yang menelurkan keturunan, satu-satunya putri Rasulullah yang menelurkan keturunan sampai sekarang, yang dikenal dengan Sayyid atau Sayyidah. Sayyid kalau bahasa Arabnya, orang bahasa harian itu namanya Sidi. Kalau Sayyidah untuk perempuan itu bahasa keseharian namanya Siti. Nah, Siti inilah diambil oleh orang Indonesia, setiap memberikan anak dikasih nama Siti. Siti Aminah, Siti Rashidah, Siti Fatimah, itu asli katanya Sayyidah. Nah, ini itu yang hak, yang betul itu sebetulnya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan Sayyidah Siti itu tidak ada di Arab, itu bohong, tidak benar itu. Sayyidah itu bahasa fushahnya, bahasa amiyahnya saya namanya Siti. Ya Siti ta'ali. Nah, itu bahasa amiyah itu. Nah, itu kemudian setelah atau dikenal dengan Habaib. Nah, ini datangnya dari Sayyidah Fatimah atau Siti Fatimah, satu-satunya. Yang lain tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Harapan satu-satunya Siti Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali atau Sidi Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Kemudian berikutnya setelah Siti Fatimah barulah Siti Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda, paling cantik, yang ahli fikih pada zaman sahabat, yang sering menjadi rujukan khusus di bidang fikih, yaitu Siti Aisyah. Nah, ini barulah beliau. Setelah Siti Aisyah, barulah yang terakhir yang paling mulia di sisi Allah itu adalah siapa? Siti Asiyah binti Mazahim, yaitu istrinya Fir'aun, yaitu pada zamannya Nabi Musa. Fir'aun yang keberapa? Menurut masyhur qaul ulama mengatakan yaitu Fir'aun yang kedua. Gelar itu ada 2 pada saat zaman kerajaan Fir'aun itu. Yang pertama di gelarnya itu Fir'aun, yang kedua gelarnya itu Ramsis. Nah, inilah akhirnya bingung para ulama. Ini yang benar waktu zamannya Nabi Musa ini berhadapan dengan Fir'aunnya yang gelar yang keberapa ini, atau Ramses yang keberapa ini? Maka masyhur para ulama mengatakan bahwa Nabiullah Musa beserta Nabiullah Harun pada saat itu berhadapan pada masanya, yaitu Ramses Tsani atau Farain atau Fir'aun Ats-Tsani. Itu gelar itu sebetulnya, tetapi nama aslinya wallahu alam. Dan itu jasadnya itu masih utuh sampai sekarang.
Kalau kepingin tahu, silakan datang ke Kairo, cari Madhab Museum Mesir. Nah, itu di Medan Tahrir. Dia khusus ada kamarnya. Namun tiap tahun dibawa ke Perancis untuk diawetkan, diobati lagi biar tambah awet. Setelah itu dibawa lagi ke Mesir. Nah, itulah urutan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang Allah berikan, yang Allah muliakan, yaitu hanya 5 perempuan itu saja. Nah, pada saat Nabi Allah Zakaria melihat peristiwa ini, lalu ba'ithan lahu li talabil walad, lalu bersemangatlah Nabi Allah Zakaria itu ingin juga memiliki anak. Ingin, gara-gara melihat peristiwa itu, terpikirlah, terdetiklah dalam hati dan perasaan beliau, dan pikirannya itu lalu mengatakan begini, bayangkan seorang Hannah, yaitu saudara kandung daripada istri Nabi Allah Zakaria yang bernama Isha binti Faqud. Dia itu seorang perempuan, istri daripada Imran. Imran tidak nabi, apalagi Hannah. Lam takun nabiyah, padahal Hannah itu bukan nabi perempuan, seorang perempuan, tidak ada nabi, dan dia bukan nabi, tapi Allah takdirkan, Allah ijabah keinginan daripada Hannah ini agar memiliki anak, padahal dia mandul. Makanya memiliki anak itu dalam usia sudah renta, sudah tua. Bagaimana dengan saya? Nah, itulah Nabi Allah Zakaria dalam hatinya mengatakan begitu. Berarti bisa dong, Allah bisa menjadikan hal seperti itu, keajaiban-keajaiban. Allah yang memelihara daripada Siti Maryam dilihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian pertumbuhan daripada Siti Maryam itu yang tiap hari itu, pertumbuhan tiap hari seperti bayi yang umur setahun. Itu pertumbuhannya cepat sekali dan bisa ngomong, pintar, luar biasa. Nah, akhirnya karena melihat peristiwa itu, padahal Hannah ini bukan seorang nabi, suaminya juga bukan, tapi Allah kabulkan, maka Nabi Allah Zakaria pun akhirnya ada keinginan memohon kepada Allah biar Nabi Allah Zakaria, yang pada saat itu Nabi Allah Zakaria itu sudah berumur 80 tahun, belum memiliki anak, sementara istrinya, yaitu saudara kandungnya daripada Hannah ini, berusia 58 tahun. Nah, itu dalam keadaan mandul juga. Nah, ini pada orang mandul bisa pasti Allah datangkan. Kenapa tidak, katanya? Mustahil tidak, pasti bisa. Allah berkehendak apapun itu terserah. Akhirnya karena itulah, karena ada angan-angan itulah, lalu Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam wahyunya, menceritakan peristiwa sejarah ini yang tidak diketahui oleh baginda Rasul kecuali lewat wahyu. Mana dia firman Allah itu, hunalika, pada saat tempat itu. Ini sebenarnya keterangan tempat, tapi maknanya itu waktu. Pada saat itu, di tempat itu terjadi peristiwa yang mengagetkan, yang luar biasa, keajaiban yang dilihat langsung oleh mata kepala sendiri oleh Nabi Allah Zakaria. Maka untuk mewujudkan keinginannya, Hannah saja bisa, masa seorang nabi yang bernama Nabi Allah Zakaria tidak? Maka lalu kemudian da'a Zakaria rabbahu. Akhirnya di tengah keheningan malam, Nabi Allah Zakaria pun bangun, lalu berangkat ke masjid, lalu beliau sholat di sana, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini gara-gara peristiwa keajaiban saudara ipar namanya itu, si Hannah ini. Nah, sementara Nabi Allah Zakaria juga begitu, sudah tua, istrinya umur 58 tahun, mandul juga. Sementara keturunannya itu tidak ada yang akan melanjutkan daripada dakwahnya. Siapa kira-kira? Bingunglah dia. Da'a Zakaria rabbahu. Lalu kemudian akhirnya pada tengah malam, jufal lail, tengah malam, lalu dia berdiri munajat kepada Allah, melaksanakan salat. Lalu katanya sambil salat, kata beliau itu dalam doanya, qala, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah Tuhanku, habli, berikanlah aku, anugerahkanlah aku
Itu setelah selesai salat berdoa kepada Allah, min ladunka, engkau yang memberikan dari sisimu ya Allah. Engkau mampu berbuat apapun. Yang mandul bisa punya anak, yang makanan di syurga secara logika tidak mungkin bisa ke dunia, tapi Allah datangkan kepada Siti Maryam, langsung dilihat oleh mata kepala sendiri. Dzurriyyatan thayyibatan, yaitu seorang keturunan yang baik. Maksudnya keturunan yang baik itu apa? Waladan shaliha, ay waladan shaliha, itu penafsirannya, yaitu anak yang soleh yang akan menjadi nabi, generasi penerus setelah Nabi Allah Zakaria. Nah itu doanya. Innaka sami'ud du'a, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, sami' maha mendengar daripada doa. Mendengar saja tidak, mendengar mujibud doa sekaligus mengijabah doa. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Itu namanya innaka sami'ud du'a, bukan semata-mata mendengarkan, tidak. Jadi itu langsung diijabah oleh Allah SWT. Lalu kemudian setelah beliau memohon kepada Allah dalam solatnya, dalam doa beliau terus menanti sampailah 40 tahun kemudian barulah Allah mengijabah doa ini, doa Nabi Allah Zakaria ini. Lama sekali. Yang tadinya berumur 80 tahun tambah 40 menjadi berapa? 120 tahun. Pada saat 120 tahun inilah baru Allah mengijabah doanya. Nah sementara istrinya sudah berumur 95 tahun. Nah inilah, pada saat sudah menjelang waktu 40 tahun kemudian, fanadathul malaikatu. Apakah Nabi Allah Zakaria itu berhenti memohon pada Allah? Tidak, tetap itu terus sampai 40 tahun. Coba bayangkan, lama sekali. Kita ya nyerah dulu ini, nyerah duluan. Beliau seorang nabi tetap. Ya boleh dikatakan kalah sama Hannah. Hannah aja nggak sampai 40 tahun udah punya anak namanya Maryam. Nah ini betul-betul kesabaran yang luar biasa. Tetap melaksanakan sholat tengah malam sampai 40 tahun. Berdoa tetap kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu sampai 40 tahun. Tiap tengah malam. Lalu di menjelang sudah 40 tahun, fanadathul malaikatu. Lalu kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datanglah kepada Nabi Allah Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau dalam keadaan sedang salat di mihrab, yaitu di masjid. Tengah malam itu datanglah malaikat Jibril memberitahukan, sudah 40 tahun dia minta, ini ada kabar gembira buat anda wahai Nabiullah Zakaria. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin. Anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diyakinkan ketika sudah menjelang 40 tahun, yubashshiruka annallaha atau innallaha. Nah ini fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab, qailin, dalam keadaan malaikat Jibril berkata. Apa katanya? Innallaha yabshuruka. Bisa dibaca begitu di bagian daripada qiraatus sab'ah. Bisa inna, bisa anna, tapi lazimnya orang membaca annallaha yubashshiruka. Sesungguhnya Allah itu, kalau kita baca innallaha, maka di depannya itu ada kalimat yang terbuang, qailin, malaikat Jibril mengatakan innallaha yabashshuruka. Jadi begitu sah dibaca demikian. Baik, annallaha yubashshiruka, diberikan taukid, meyakinkan bahwa Allah sudah mengabulkan walaupun agak lama 40 tahun. Allah memberikan kabar gembira buatmu hai Nabi Allah Zakaria. Apa itu? Sesuai dengan apa yang kau minta. Bi Yahya, seorang anak laki-laki, waladan salihah,
yaitu dzurriyyatan thayyibah ay waladan salihah. Bi Yahya, namanya Yahya. Kenapa namanya Yahya? Karena dia akan sering pada saat beliau dakwah sebagai seorang nabi, sering menghidupkan hati yang sedang mati. Hati manusia itu banyak mati, lupa kepada Allah, berarti hatinya mati. Hatinya mati karena lupa sama Allah, maka mati hatinya. Ingat sama dunia saja, lupa sama akhirat, maka hatinya mati. Maka Nabi Allah Yahya lah inilah yang menghidupkan lewat dakwah-dakwah beliau untuk mengetuk daripada hati umat-umat beliau Bani Israel pada saat itu. Bi Yahya, namanya Yahya, musaddiqan. Dan Yahya ini ketika dia sudah ada, beliau akan membenarkan, mengimani siapa? Mengimani putra daripada Siti Maryam, di mana Siti Maryam ini seorang perawan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, terjaga yaitu di mihrab, di bilik beliau dalam keadaan ibadah. Allah yang langsung mengurus daripada Siti Maryam. Dan kemudian tiba-tiba Siti Maryam yang perempuan yang perawan ini dengan kuasa Allah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Isa atau Yesus kata orang barat. Musaddiqan, jadi beliau membenarkan, mengimani bahwa Siti Maryam itu adalah putra daripada Nabi Isa itu adalah seorang nabi satu zaman dengan Yahya, Nabi Allah Yahya, dan dia adalah putra Maryam, bukan daripada putranya Allah. Mana buktinya, mana dalilnya? Bukti dan dalilnya itu di bawahnya itu ada. Makanya Allah itu ketika menyebut daripada Siti Maryam itu tidak pernah mengatakan imra'ah. Kalau orang Arab itu ketika mengatakan imra'ah itu, atau dalam kitab suci itu ketika mengatakan imra'ah kepada orang lain, itu identik menyebut istri. Makanya Allah tuh nyebutnya Maryam di sana, tidak pernah mengatakan imra'ah. Makanya itu di sanalah tertolak kata-kata orang kafir yang mengatakan bahwa Siti Maryam itu istrinya Allah. Kan gitu katanya. Maka lahirlah anak Tuhan katanya, namanya Isa. Nah itu untuk membantah itu, maka Allah tidak mau menyebut bahwa Maryam itu imra'ah, enggak. Ini penolakan dari Allah, seolah-olah Allah mengatakan, lihat bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa Maryam itu adalah istri saya. Buktinya enggak pernah. Selalu mengatakan Maryam, namanya disebutlah langsung. Jadi Nabi Allah Yahya ini ketika sudah lahir diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa dia akan mengimani kenabian daripada Nabi Isa. Dia seorang putra Maryam, di mana Allah langsung menciptakan daripada Nabi Allah Isa ini, putra Maryam ini, tanpa proses hubungan suami istri, tanpa pernikahan. Dan Siti Maryam ini tanpa adanya haid, tanpa adanya nifas, suci terus beliau itu. Ini keajaiban. Ini belum terungkap kayaknya. Perempuan yang tidak pernah haid dan tidak pernah nifas itu siapa? Siti Maryam. Nah, orang wanita mulia, wanita suci, paling tinggi derajatnya di muka bumi ini sampai hari kiamat. Tidak ada yang mengalahkan. Dan akan menjadi istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak nanti. Beriman dan percaya dengan siapa? Bi kalimatin minallah, yaitu dengan datangnya, lahirnya seorang anak manusia dari rahim daripada Siti Maryam. Pada saat malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh dalam perutnya, maka kata Allah itu dengan kalimatnya itu, kalimat apa? Kun, jadilah. Itu yang dimaksud dengan bi kalimatin. Kalimat itu maksudnya kun, jadilah, tanpa proses yang lain-lain. Ini kemuliaan khusus untuk Siti Maryam atau Sayyidah Maryam. Kun, jadilah. Tidak perlu lagi menikah dulu, berhubungan suami istri dulu, atau kalau diawali keluar darah haid dulu. Setelah itu baru nanti akan dia baru suci, itu baru dia akan dibuahi, kemudian langsung hamil masa suburnya, tidak. Nah itu cukup kun, yaitu jadilah. Tapi kalau kita kembalikan dengan ini kun ini, nah ini perlu kita garis bawahi biar tidak salah.
karena khawatir nanti ketika kita menganggap kun itu bahwa Allah ketika menciptakan sesuatu tuh bilang kun dulu, nah gitu loh, bilang kun dulu, berarti kan ada jarak tuh kan. Kalau ada jarak berarti sama dong dengan manusia kan gitu jadinya. Kalau kita mau ke depan, kita kan pakai jarak itu, jalan dulu, jalan dulu, berarti ada jarak berapa menit atau berapa detik. Begitu juga ketika Allah menciptakan Nabi Allah Isa atau menciptakan langit dan bumi ini, perlu kun lagi, kun, berarti kan masih ada jeda waktu itu. Diselangi dengan kata-kata kun. Beda dengan ketika Allah kehendaknya langsung jadi tanpa ada jeda waktu. Tapi kalau dengan didahului kun dulu, berarti ada jeda waktu berapa detik. Berarti sama dengan makhluk. Nah, berarti gimana dengan maksud kalimat kun di sini? Ini hanya kiasan saja, kiasan yang menunjukkan berarti betapa hebatnya Allah menciptakan tidak perlu ada jeda waktu. Gitu loh maksudnya. Nah, inilah perlu kita hati-hati. Makanya ada kata itu hanya istilah saking cepatnya tanpa proses, itu maksudnya biar kita paham. Makanya pakai istilah kun. Padahal sebetulnya enggak, cukup kehendak Allah langsung jadi tanpa ada jeda waktu lagi, betapa membutuhkan waktu. Minallah, dari Allah langsung. Iradah, kehendak daripada Allah. Wasayyidan ay matbu'an. Matbu'an di sini artinya apa? Dia akan memiliki pengikut itu nanti Nabi Allah Isa ini. Kenapa memiliki pengikut? Karena beliau seorang nabiyan, seorang nabi. Bahkan seorang nabi sejak lahir, sejak Allah ciptakan itu, Nabi Allah Isa di perutnya Siti Maryam itu sudah jadi nabi. Sejak lahir sudah jadi nabi. Nah, ini yang aneh. Nabi Allah Isa luar biasa. Nah, itu ternyata besar sekali manfaat dan faedahnya Allah memberikan anak perempuan kepada Hannah, tidak laki-laki tapi perempuan. Allah ingin tunjukkan kehebatan Allah itu di mana, biar semua orang tuh kaget, sesuatu di luar logika. Sampai seorang nabi pun kaget, terkagum-kagum melihat keajaiban ini. Melihat keajaiban ini semakin mantap, semakin kuatlah apa istilahnya itu ya. Bukannya Nabi Allah Zakaria tidak beriman kepada Allah, bukan. Tenang, tambah tenang hatinya dengan keimanan ini gara-gara peristiwa waqa'i, istilahnya peristiwa fakta. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim. Apakah Nabi Allah Ibrahim tidak percaya dengan Allah? Percaya. Kenapa enggak percaya? Percaya. Cuman beliau ingin menenangkan hatinya, menenangkan keimanannya dengan cara gimana? Dibejak-bejaknya dulu 4 ekor burung itu, kemudian dibuangnya sana kemari, kepalanya aja dipegang. Ketika Nabi Allah Ibrahim memanggil burung itu pada datang, tahu dia yang datang tuh ayam, maka dikasihnya itu kepala burung gagak, menolak itu ayam, badan ayam itu. Nih, begitu juga ketika datang, dia hanya ingin ngetes saja kekuasaan Allah, ingin tahu aja bisa enggak itu ayam tuh temukan kepalanya itu. Tahu enggak dia bahwa ini kepala, bukan kepalanya. Dikasihnya kepala burung gagak, nolak itu ayam. Nah, ketika dikasih kepalanya, kepala ayam, baru dia mau, langsung dipasang kepalanya, baru dia mau, dan seterusnya. Nah, itu hanya lihat ma'inna qalbi, untuk menenangkan hati. Nah, disinilah perlu kita selalu memohon kepada Allah untuk menenangkan hati kita, menenangkan hati kita tentang keimanan kita kepada Allah. Mohonlah kepada Allah biar Allah menampakkan kekuasaannya, keajaibannya, sehingga hati kita tenang. Contoh begini, biar lebih jelas lagi. Jokowi mengatakan bahwa seorang pejabat negara mengatakan bahwa nanti Jokowi, dia mengatakan begini, nanti Jokowi itu akan hari Senin besok bahwa Jokowi akan mengadakan PPKM level 5. Percaya enggak kita? Percaya, karena dia bawahan Jokowi, seorang pejabat atau sekretaris negara. Menteri Sekretaris Negara mengatakan umpamanya bahwa Pak Jokowi akan mengadakan PPKM level 5. Percaya enggak kita? Percaya, kenapa enggak? Tapi kita udah pernah ngelihat enggak Jokowi ngomong gitu? Belum kan? Berarti kan belum tenang, ya enggak?
Nah sekarang untuk menenangkan hati kita, walaupun kita percaya dengan Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, dia ngomong gitu, cuman lebih bagus, lebih menenangkan hati kita, kita nonton TV lagi, ada siaran langsung, barulah Jokowi bicara langsung. Itulah maksud daripada Nabi Ibrahim itu seperti itu. Bukannya Nabi Allah Ibrahim itu tidak percaya dengan adanya Allah, tapi ingin lebih menenangkan. Makanya dia minta diwujudkan, dinampakkan peristiwa seperti itu. Begitu juga Nabi Allah Zakaria melihat peristiwa Siti Maryam dan seterusnya. Begitu juga ketika kita ingin tenang, bahwa memang betul-betul menangkan hati kita tentang adanya PPKM level 5, kita nonton lagi televisi, baru kita lihat langsung Jokowi langsung ngomong demikian. Berarti kan beda di sini kan level iman itu. Level iman percaya dengan Pramono Anung, ya percaya, tapi lebih percaya lagi, lebih menenangkan lagi ketika Jokowi ngomong. Paham ke? Itulah peristiwa yang terjadi sebetulnya masalah. Makanya kita mohon pada Allah biar diberikan hal seperti itu, biar kita lebih tenang lagi keimanan. Kalau sudah kita dapatkan keimanan seperti itu, kayak Rasulullah juga sampai ke langit Sidratul Muntaha, itu kan fakta, kan tenang sudah. Nah kalau kita dapatkan hal seperti itu, maka otomatis keimanan kita tidak akan goyah. Tidak ada istilahnya itu iman manusia itu kadang naik kadang turun, tidak ada lagi. Kenapa? Kan sudah fakta. Tidak ada lagi ketika orang mengatakan enggak jadi level 5, enggak jadi, enggak bisa kita goyah. Kenapa? Kan kita sudah nonton langsung Jokowi ngomong langsung. Nah kalau Pramono Anung, ngandelin Pramono Anung saja bisa aja kita goyah, ya kan? Tapi Jokowi kita langsung dengar, tidak mungkin kita goyah. Jadi itu istilahnya. Nah itu sebagai Nabi wasai dan wahasuran. Dan Nabi Allah Isa ini mampu menahan hawa nafsunya kepada setiap para wanita. Tidak mau tergoda dengan rayuan wanita manapun. Tetap dakwah. Para nabi pun demikian rata-rata. Kuat. Godaan-godaan itu dia tidak tergoda dengan urusan duniawi. Ini kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa. Unik Nabi Allah Isa ini. Manusia satu-satunya yang unik. Wa nabiyan, dan seorang nabi, minas salihin, dan tergolong daripada orang-orang saleh. Nah kemudian kelanjutannya, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghana al-kibar wa imraati aqir. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Allah Zakaria kepada Allah. Sebenarnya sudah jelas Allah berkehendak demikian, tapi dia bertanya lagi, yaitu tujuannya agar supaya ada ketenangan. Itu untuk kelanjutannya nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah di minggu pertama di bulan September, yaitu Senin pertama di bulan September. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keimanan yang hakiki, yang menenangkan daripada hati kita, menenteramkan sehingga keimanan kita tidak tergoyah, tidak naik turun, jadi tetap naik terus, sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, dan semoga apapun hajat kita semoga Allah selalu mengabulkan penuh dengan redha dan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan shakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika karim. Wa sallim radallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina rasulillahi ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا
وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.